Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dina Nurliza akan mempresentasikan tentang proyek renovasi fasilitas komersial, yaitu Koiso Food Court. Jadi, isi dari presentasi ini terdiri dari profile project, detail set, konsep, serta visualization. Penjelasan pertama ialah tentang profile project. Jadi, sebelum menjadi Koiso Food Court, nama bangunan ini ialah Juragan Center dan pemiliknya ialah Bapak Rudi Cahyadi. Nama juragan sendiri merupakan singkatan dari jujukan para penggemar kulineran. Konsep dari food center ini adalah gabungan dari food center dan mini farm nuansa natural yang cocok untuk tempat makan keluarga. Selanjutnya ialah detail site. Jadi lokasinya berada di Jalan Honggowongso nomor 62 Kemlayan, Kecamatan Serengan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Dan bangunan ini merupakan bangunan satu lantai yang luasnya 345 meter kubik yang letaknya berada di pinggir jalan di tengah kota dan dekat dengan fasilitas publik lain, sehingga area ini termasuk area yang mudah diakses. Selanjutnya ialah penjelasan mengenai problemnya. Jadi problem pertama ialah ruangan dan area sirkulasinya tampak berantakan. Ruangan yang berantakan disebabkan oleh pengaturan terutama dari tanah sendiri yang di sana itu kurang terstruktur dan kurang menarik. Dan solusi untuk masalah ini nantinya ialah ruangan ini akan dibuat lebih luas dengan suasana nyaman, menenangkan, dan hangat untuk mengurangi kesan pengap dan berantakan ketika pengunjung sedang ramai-ramainya. Lalu problem yang kedua ialah fasilitasnya kurang memadai dan kurang inovatif. Fasilitas penunjang seperti kamar mandi, musola, dan lain-lain itu tidak ada pembatas antara pria dan wanita. Jadi nantinya akan dibuat sesuai standar dan juga akan ada penambahan fasilitas yang dapat menarik berbagai kalangan. Selanjutnya, interiornya terkesan monoton dan kuno, di mana bangku yang digunakan itu kurang menarik, dan penggabungan antara setiap aspek interiornya itu seperti kurang menyatu dan kurang enak dilihat. Dan dari beberapa masalah sebelumnya, maka terciptalah ide untuk mendesain food court yang nyaman dengan suasana hangat atau letak kurang rapih dan tidak membingungkan, fasilitasnya dibuat lebih memadai, serta multifungsi inovatif dengan adanya fasilitas working space untuk menugas maupun berdiskusi, serta keindahan desain yang dapat menarik perhatian semua kalangan. Dari Juragan Food Court di-rebranding menjadi Koiso Food Court. Nama Koiso Food Court sendiri berasal dari penggabungan kata ikan koi dan soji screen. Soji sendiri merupakan partisi tradisional khas Jepang. Inspirasi ikan koi ini dipilih karena ikan koi sering dianggap sebagai simbol keberuntungan, kemakmuran, sumber rezeki, dan kebahagiaan. Harapannya, semua hal baik tersebut diwujudkan bagi bisnis food court ini. Dan elemen-elemen dari ikan koi seperti coraknya, itu ditransformasikan menjadi bentuk untuk membuat logo, dan logonya itu juga diterapkan untuk beberapa furnitur, seperti salah satunya ialah meja kasir. Berikutnya ialah style. Jadi style yang digunakan ialah perpaduan antara Japandi dan tradisional Japanese. Konsep ini menggunakan material alami, warna netral dengan ton hangat, dan penggunaan furnitur yang minimalis. Mengingat bahwa food court identik dengan keramaian, maka penerapan desain ini akan memberi kesan lebih rapih dan luas. Untuk style tradisional Japanese berupa shoji diterapkan di jendela serta partisi dan juga ornamen lain, dan juga ada ornamen-ornamen koi yang diterapkan sebagai hiasan maupun untuk aspek yang fungsional. Berikutnya ialah penjelasan tentang mood board. Jadi desain ini dibentuk untuk menghasilkan kesan ruangan yang warm dengan warna yang netral, dan kombinasinya terdiri dari warna coklat dan krim. Sehingga desain ini juga akan menggunakan elemen Jepang yang terdiri dari shoji dan unsur ikan koi. Lalu selanjutnya, desain ini didominasi oleh penggunaan kayu sehingga memberi kesan yang lebih natural. Selanjutnya ialah programming. Jadi dari diagram proximity, diagram bubble, serta zoning grouping akan menciptakan sebuah usulan desain. Dan dari usulan desain tersebut, ada penambahan working space di sebelah pojok kanan atas, di mana letaknya itu menciptakan kesan privat, yang mana working space itu memang harus privat
agar meminimalisir gangguan dari luar. Dan area makannya terletak di tengah sehingga ketika berada di area makan, pelanggan dapat menyusuri segala sudut ruang. Dan berikut ini adalah data existing yang sudah dirubah. Dan berikut ini adalah layoutnya. Ruangannya sendiri terdiri dari working space, toilet wanita, toilet pria, musola, gudang, ruang karyawan, area tenan, area kasir, area parkir, dan area makan. Dan dari layout ini terlihat bahwa ruangannya lebih terkesan lega karena sirkulasi manusianya lebih diluaskan. Berikut ialah material and color scheme-nya. Jadi untuk dindingnya sendiri menggunakan finishing cladding stucco berwarna krim, dan selanjutnya untuk lantainya menggunakan keramik marmer berwarna krim dan juga kaki, dan untuk tenannya menggunakan material HPL dark oak dan juga white oak, dan untuk ornamen lain menggunakan material American walnut. Untuk kain kursinya sendiri menggunakan kain linen. Nuansa warnanya terdiri dari coklat, warna abu, dan warna hijau sedikit untuk memberi kesan segar. Berikut merupakan visualisasi dari visualisasinya. Yang pertama ya penjelasan tentang area kasirnya. Jadi area kasirnya itu dibuat lebih lapang dan ada area khusus untuk antrean, jadi tidak mengganggu aktivitas pengunjung lain, dan letaknya itu berada di pojok depan, jadi memudahkan pelanggan untuk menemukannya, serta desainnya dibuat lebih eye-catching dengan lukisan-lukisan koi di partisinya. Selanjutnya ialah area makan, jadi susunan bangkunya itu dibuat lebih rapi, sejajar, dengan memperhatikan standar sirkulasi pergerakan manusia. Dan juga untuk bangku dan mejanya, seluruhnya sama, jadi dapat menciptakan keharmonisan dalam area makan tersebut. Berikutnya ialah area tenan. Jadi bentuk dan hiasan dalam tenan diseragamkan supaya terlihat lebih rapi, dan yang memberikan ialah display menunya. Area tenan juga berada di pojok-pojok dekat dengan manapun, jadi mudah terlihat oleh pelanggan dan tidak perlu kesulitan untuk mencarinya. Area berikutnya ialah working space. Jadi style Japandi paling mendominasi di ruangan ini. Karena ia walking space yang dimana untuk belajar, untuk kerja kelompok, dan lain-lain, maka kursinya itu dibuat beda dengan kursi yang di area makan. Kursi yang di area working space ini dibuat lebih nyaman dengan penggunaan busa yang tebal. Jadi pengunjung akan lebih nyaman berada di dalam sini untuk berlama-lama. Dan kita sampai di penghujung presentasi ini, di mana penjelasan terakhir adalah mengenai detail dari desain ini. Kebanyakan desain ini menggunakan unsur ikan koi dan unsur Jepang, maka detailnya sangat ditonjolkan di situ. Dan tidak hanya untuk ornamen hiasan, namun ada juga kolom koi yang berada di pojok, dan itu dekat pintu masuk area working space. Selain di lukisan, ornamen koi juga dijadikan sebagai hiasan di pintu. Lalu logo koi ini juga berada di berbagai furnitur, seperti di tiap tenan, meja kasir, dan juga bench. Jadi ketika memasuki area food court ini, pelanggan akan disambut oleh logo koi yang berada di bench yang tepat berhadapan langsung dengan pintu masuk. Lalu selain penerapan shoji pada jendela dan lain-lain, ada juga penerapan shoji di tenan, yaitu sebagai partisinya, dan juga sebagai ornamen dekat lampu LED tenan, juga di meja kasir. Dan secara keseluruhan kelebihan dari desain ini adalah keharmonisan dari desain, dari setiap warna, furnitur, itu semuanya berkesinambungan serta konsisten dalam menciptakan suasana yang hangat, nyaman, serta rapi. Baik, sekian ialah presentasi saya tentang proyek Koi Food Court. Terima kasih.